Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini bertujuan untuk memenuhi tugas saya promosi kesehatan atas nama Muhammad Suryadi dengan NIM 1921014 dari Stikus Abnusa Pangkal Pinang. Bang, Ya, gimana? beri dong edukasi tentang PHBS tentang mahasiswa atau lansia. Oh, PHBS untuk lansia dan mahasiswa. Iya. Berikut adalah 6 penjelasan PHBS tentang mahasiswa dan lansia. Saksikanlah video berikut ini. Jam berapa yang disebut bangun pagi? Yang dimaksud bangun pagi adalah bangun antara pukul setengah 5 pagi sampai pukul 6 pagi. Sebenarnya banyak hal yang bisa Anda dapatkan ketika bangun pagi loh. Seperti udara yang masih sejuk dan segar harusnya membuat Anda tetap semangat untuk bangun pagi. Apa saja sih manfaat bangun pagi untuk kesehatan tersebut? Yang pertama, membuat orang lebih sukses. Sebuah penelitian pada tahun 2008 yang dilakukan oleh Universitas Texas menemukan bahwa mahasiswa yang sering bangun pagi memiliki nilai yang lebih tinggi pada GPA atau IPK mereka dibandingkan dengan mahasiswa yang suka begadang dan jarang bangun pagi loh. 2. Orang yang bangun pagi lebih bahagia. Bahagia di sini bukan berarti merasa senang dalam waktu 15 menit setelah bangun pagi, melainkan membuat suasana hati seseorang lebih bahagia secara umum setiap hari. Penelitian menunjukkan bahwa manula cenderung lebih bahagia daripada anak-anak muda karena mereka lebih sering bangun pagi. Sementara anak-anak muda dan dewasa yang sering bekerja dan bermain hingga larut malam dan jarang bangun pagi memiliki suasana hati yang lebih buruk setiap harinya. Yang ketiga, memiliki tubuh yang lebih sehat dan bugar. Bangun pagi membuat orang lebih bersemangat untuk berolahraga dan menghirup udara segar. Tentu saja, ini membuat tubuh mereka lebih bugar dan sehat. Kebanyakan orang yang sukses memiliki kebiasaan bangun lebih pagi. Olahraga dan menghirup udara segar di pagi hari bisa meningkatkan suasana hati dan memberikan energi untuk beraktivitas. 4. Lebih produktif. Bangun pagi membuat seseorang lebih produktif. Hal ini karena orang yang bangun lebih pagi memiliki waktu untuk menyiapkan pekerjaan. Sementara orang lain masih tertidur pulas. Mereka memiliki waktu yang hening dan baik digunakan untuk berkonsentrasi. Manfaat peragangan sesudah tidur. 1. Melancarkan peredaran darah. Melakukan peregangan di pagi hari itu sangat penting.
karena kita baru saja terbangun setelah beristirahat beberapa jam. Dengan melakukan peregangan, maka aliran darah ke seluruh tubuh akan meningkat, apalagi jika kamu adalah orang yang sibuk bekerja. Kamu wajib melakukan peregangan selama minimal 5 menit. Ketika peredaran darah lancar, kamu dapat memberikan energi yang optimal di pagi hari, yang dapat membantu mencegah kelelahan dan kelesuan saat bekerja. Selain itu, sirkulasi darah yang baik membantu tubuh berfungsi optimal. Yang kedua, memperbaiki postur tubuh. Kalau kamu adalah seseorang yang bekerja di depan laptop dengan posisi duduk, peregangan di pagi hari dapat memperbaiki postur tubuh kamu. Karena selain menimbulkan nyeri di pinggang, duduk lama juga bisa menyebabkan tubuhmu menjadi bungkuk. Tak butuh waktu lama untuk melakukannya. Dengan stretching di bagian dada, punggung, bahu, dan kaki, kamu sudah bisa mempertahankan, bahkan membuat postur tubuh menjadi lebih baik. Yang ketiga, mengurangi sakit dan nyeri. Manfaat stretching selanjutnya adalah untuk mengurangi sakit dan nyeri pada tubuh. Sebetulnya, rasa sakit dan nyeri bisa muncul kapan saja, tapi bisa juga kamu rasakan di pagi hari setelah terlalu lama beristirahat. Sakit yang kamu rasakan itu terjadi karena adanya peningkatan cairan pada tulang, sementara tubuh berbaring dalam posisi diam yang terlalu lama. Lakukanlah stretching secara perlahan untuk mengurangi rasa sakit dan nyeri itu. Yang keempat, melenturkan otot dan sendi. Tidur dengan posisi yang sama dalam waktu yang terlalu lama beresiko membuat otot dan sendi menjadi kaku. Nah, siapa di sini yang bisa kamu lakukan adalah melakukan peregangan. Peregangan bisa membuat otot menjadi lebih fleksibel dan memudahkan tulang belakang dan jaringan lunak untuk bergerak. Selain itu, rutin melakukan peregangan otot akan membuatmu tidak mudah kram. Jadi, ketika otot sudah kembali lentur, aktivitas sehari-hari akan lebih mudah dijalankan. Jangan malas minum air putih. Ini manfaatnya. 1. Memaksimalkan performa fisik. Performa fisik akan terdampak jika dehidrasi tubuhmu tak terjaga. Ini penting, apalagi jika Anda berolahraga intens. Atlet dapat kehilangan 6-10% cairan tubuhnya lewat keringat. Kondisi ini bisa menyebabkan perubahan suhu tubuh, menurunnya motivasi, peningkatan rasa lelah, serta olahraga makin terasa berat, baik secara fisik maupun mental. Dehidrasi bisa menjadi efek nyata meski Anda hanya kehilangan 2% cairan. Disinilah manfaat air putih berperan, yakni untuk memaksimalkan performa fisik. 2. Berdampak besar kepada tingkat energi dan fungsi otak. Jika hidrasi menurun, otak bisa merasakan efeknya karena otak sebagian besar terdiri dari air. Karena itulah manfaat minum air putih juga berhubungan dengan fungsi otak. Sebuah studi yang diterbitkan di British Journal of Nutrition menyebabkan bahwa 1,59% hilangnya cairan tubuh pada pria muda dapat mempengaruhi kerja memori dan meningkatnya rasa cemas dan kelelahan. 3. Mencegah dan mengatasi sakit kepala. Ketika tubuh kekurangan, cairan keluhan sakit kepala bisa timbul sebagai efeknya. Studi yang dipublikasikan di jurnal Headcase tahun 2004 mengungkapkan manfaat air putih bisa mengurangi sakit kepala pada orang-orang yang dehidrasi. Ada pula studi lainnya pada tahun 2005 di European Journal of Neurology menyebutkan air putih tak punya efek apapun terhadap frekuensi sakit kepala, tapi tetap bisa mengurangi intensitas dan durasinya. Yang keempat, meringankan konstipasi. Salah satu manfaat air putih adalah dapat membantu meringankan susah buang air besar. Jika tinja yang terbentuk memiliki sedikit air, teksturnya akan cenderung keras. Tinja yang keras dapat menyebabkan sulit buang air atau konstipasi. Bila konstipasi tak ditangani dengan baik, akan ditimbul gangguan kesehatan lainnya seperti ambeien. 5. Mencegah batu ginjal. Batu ginjal terbentuk akibat tingginya konsentrasi zat-zat yang kelarutannya rendah, seperti kalsium dan oksalat. Keduanya merupakan bahan tersering yang bentuk batu ginjal di dalam urin. Namun tak perlu risau, sebab
Manfaat air putih dapat mencegah hal ini. Oleh karena itu, minumlah air dengan cukup agar konsentrasi bahan-bahan di atas tidak tinggal di urin sehingga batu ginjal tidak terbentuk. Manfaat bersihin kamar. 1. Secara tidak langsung mendata barang-barang yang dimiliki. Pernahkah kamu merasa punya barang tertentu namun tidak bisa menemukannya? Hal ini tentu diakibatkan karena ruangan tempat kamu menyimpan barang tersebut berantakan. Merapikan kamar tidur akan membuatmu menyadari benda-benda yang kamu miliki. Kamu juga akan memikirkan secara tidak langsung barang-barang yang kamu butuhkan dan belum memilikinya. 2. Permudah cari barang-barang yang dibutuhkan. Ketika barang-barang milikmu terorganisir dengan baik, tentu kamu akhirnya mudah mencarinya, bukan? Kamu akan langsung mendapatkan barang yang kamu butuhkan karena mengingat dengan jelas di mana kamu merapikannya. Bukankah ini menyenangkan? Ketika barang pribadi milik kita berada di tempat yang rapi dan sesuai kelompoknya, tertarik mengelompokkan barang di kamarmu? 3. Tak ada waktu terbang sia-sia karena cari barang di kamar. Ketika kita terburu-buru dan membutuhkan barang-barang tertentu, kamar berantakan tentu akan membuat proses pencarian tersebut memakan waktu lebih banyak. Pasalnya, semua barang-barang yang kamu butuhkan bercampur dan berserakan di banyak tempat di penjuru kamar. Lain halnya, ketika barang-barangmu ada di tempat-tempat tertentu yang sudah kamu pilih sebelumnya. Cari jadi lebih mudah dan tidak terburu-buru. Ingat, waktu adalah uang. 4. Ruang gerak jadi lebih luas karena tak ada barang berserakan. Barang-barang berserakan di kamar tentu membuat ruangan terlihat menjadi penuh sesak. Pasalnya, setiap melihat ke sisi ruangan kamu akan menemukan barang-barang yang tidak beraturan. Jika kamu sudah mendapatkan kamar beserta isinya, ruangan akan terlihat menjadi lebih luas seketika. Tidak akan ada lagi tumpukan barang-barang berserakan. Efeknya tentu lebih membuat nyamannya, bukan? Yang kelima, bantu refreshing otak. Ketika kamu membersihkan kamar tidur, pikiran dan terfokus dengan barang-barang dengan kegiatan tersebut. Hal ini tentu cukup baik ketika merasa banyak pikiran yang mengganggu. Kamar bersih dan rapi pun juga akan kamu dapatkan jika kamu mencurahkan semua pikiran dalam ruangan pribadimu. Nyaman, tentram, menyenangkan. Bukankah terdengar menyenangkan? Yang keenam, ruangan yang rapi dipercaya dapat mengurangi stres dan atasi insomnia. Ternyata berdiam diri di tempat yang berantakan dan tidak teratur membuat seseorang menjadi mudah stres loh. Dari penelitian dapat ditemukan bahwa mereka yang memiliki kamar tidur berantakan, penuh timbunan barang membutuhkan waktu lama untuk tertidur dan kualitas tidur, sehingga juga jadi cukup untuk sehingga menyebabkan peningkatan peluang depresi dan stres. Merapikan kamar akan memiliki efek positif pada kesehatan dan membuat pikiran untuk pergi ke kamar tidur akan menyenangkan dan menenangkan. Kamar tidur rapi juga membantu seorang tidur lebih banyak loh. Sarapan sangat penting bagi tubuh kita. Alasan terburu-buru hingga tidak terbiasa memulai hari dengan sarapan membuat sebagian orang melewatkan sarapan pagi. Waktu yang tepat untuk sarapan pagi adalah pukul 6 sampai sebelum 9 pagi. Sarapan yang sehat mengandung biji-bijian utuh, protein, keju atau susu rendah lemak, serta buah-buahan dan sayur-sayuran. Manfaat sarapan pagi adalah sebagai sumber energi. Layaknya mobil, ketika mobil melaju tinggi hingga bensinnya habis, maka mobil tersebut akan berhenti. Mobil harus diisi bahan bakar agar mobil cepat kembali melaju. Melindungi tubuh dari penyakit. Lebih fokus. Membantu menurunkan berat badan. Meningkatkan mood. Memberi nutrisi yang dibutuhkan tubuh. Hidup sehat dengan sarapan pagi. Iklan ini dipersembahkan oleh... Kita semua kenal dengan yang namanya rokok, dan bagaimana semua orang berkata bahwa merokok merupakan aktivitas yang tidak sehat. Tapi sebenarnya bagaimana sih rokok mempengaruhi badan kita? Coba kita mulai dengan komponen-komponennya. Pertama, nikotin. Suatu zat yang bisa bikin kita kecanduan, si alasan utama kenapa semua orang tidak bisa berhenti merokok. Bahkan, dia adalah alasan kenapa mereka yang berniat berhenti merasa tidak nyaman dan akhirnya ditarik kembali. Selain nikotin, ada sekitar 7.000 bahan kimia lainnya yang terlibat dalam proses membakar satu batang rokok, di mana diantaranya ada beberapa yang akan menjadi aktif dan dapat merusak badan kita. Terlebih lagi, terdapat lebih dari 60 bahan kimia diantaranya yang diketahui dapat menyebabkan kanker.
Dari sini kita dapat mengambil kesimpulan bahwa merokok dapat merusak berbagai macam organ tubuh kita dan secara umum menurunkan kondisi kesehatan. Komponen berikutnya adalah tar, suatu nama yang diberikan untuk partikel-partikel yang tergantung di dalam rokok. Partikel-partikel ini berisi zat-zat yang dapat menyebabkan kanker seperti karsinogen. Contohnya adalah metal seperti arsenik, kadmium, dan lain-lainnya. Tar itu lengket dan berwarna coklat. Dan apakah kalian pernah berpikir kenapa gigi dan kuku perokok menjadi kuning? Yap, itu adalah tar yang dapat juga mengotori paru-paru dan memberikannya penampilan yang sama. Zat yang berbahaya berikutnya adalah karbon monoksida, suatu gas yang dalam jumlah banyak dapat berakibat fatal karena menggantikan oksigen yang seharusnya tersirkulasi di darah. Gampangnya seperti ini. Di darah terdapat sel darah merah, dan di sel darah merah terdapat hemoglobin. Pada mereka yang tidak merokok, oksigen mengikat ke hemoglobin dan diantar ke seluruh tubuh. Tetapi, karbon monoksida dapat meningkatkan dirinya ke hemoglobin lebih mudah dari oksigen, dan akhirnya menggantikan oksigen. Kalian mungkin berpikir, ya sudahlah, apa masalahnya oksigen diganti karbon monoksida? Sangat bermasalah. Karbon monoksida membuat darah semakin kental, dan pada aktivitas seperti berlari yang membutuhkan banyak suplai oksigen, organ-organ penting seperti jantung, otak, dan lain-lain jadi kebagian sedikit sekali oksigen dan dapat berakibat fatal. Selain itu, di dalam rokok terdapat sesuatu yang bernama hidrogen cyanida. Paru-paru kita biasanya mempunyai rambut-rambut kecil bernama silia yang membantu membuang zat-zat asing yang memasuki saluran pernafasan. Hidrogen cyanida menghalangi tubuh kita dalam melakukan proses tersebut dan membiarkan bahan-bahan kimia seperti hidrokarbon, nitrous oxide, organic acid, dan lain-lainnya yang ada di dalam rokok berkumpul di dalam paru-paru dan merusaknya. Tetapi, di balik kenyataan bahwa merokok merusak paru-paru, jantung, pembuluh darah, bahkan otak sampai dapat menyebabkan stroke, ada fakta menarik yang tidak semua orang tahu. Suatu penelitian menyatakan bahwa merokok mengurangi risiko penyakit yang bernama ulcerative colitis, suatu penyakit di usus. Tetapi, rokok meningkatkan kemungkinan terkena Crohn's disease, suatu penyakit di usus juga. Apakah bebas dari ulcerative colitis sepadan dengan risiko-risiko lainnya? Coba tanyakan. Gimana Kak? Apakah sudah mengerti tentang penjelasan saya? Sudah, terima kasih. Baiklah, untuk teman-teman semua, jika ada yang ingin dipertanyakan atau ingin membuat edukasi tentang hal lainnya, silakan komen. Dan mohon maaf jika ada kekurangan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.